Engkau harus memegang perjanjianku. Saudara, banyak orang senang mendengar janji Tuhan. Janji berkat, janji pertolongan, janji masa depan yang baik. Namun seringkali yang sulit bukannya percaya janji Tuhan, saudara, melainkan hidup setia dalam perjanjian Tuhan. Tuhan tidak hanya berkata, "Aku akan memberkati engkau," tetapi juga berkata, "Engkau harus memegang perjanjianku." Dalam bacaan kita hari ini mengajarkan bahwa iman sejati bukan hanya soal percaya di mulut, saudara, tetapi taat dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan kita hari ini di Kejadian 17 ayat 9-22. Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak-anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Ya saudara, 3 kebenaran sejati yang pertama, perjanjian Tuhan harus dipegang, bukan hanya diketahui. Di ayat 9-11. Tuhan berkata dengan sangat jelas, "Engkau harus memegang perjanjianku," kepada Abraham. Artinya saudara, iman tidak cukup hanya tahu firman Tuhan. Iman harus terlihat dalam cara hidup sehari-hari. Percaya kepada Tuhan berarti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara, jika seseorang berkata ia percaya, tetapi hidupnya tidak berubah, maka imannya hanya ada di mulut. Apakah firman Tuhan sungguh kita pegang dalam keputusan hidup? Atau hanya kita dengar saat beribadah? Yang kedua saudara, hidup dalam perjanjian menuntut ketaatan yang nyata di ayat 12-14. Tanda perjanjian bukan sekedar simbol, ia menuntut tindakan nyata saudara. Tuhan mengajarkan bahwa hidup bersama Allah tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa taat saat mudah saja, lalu mengabaikan firman saat terasa berat. Ketaatan seringkali tidak nyaman, tetapi disitulah iman diuji. Dalam hal apa saudara Tuhan sedang meminta saudara untuk taat, tetapi saudara masih menunda-nunda? Dan yang ketiga,
janji Tuhan tetap berlaku meski manusia ragu. Di ayat 15-22. Ketika Tuhan berkata bahwa Sarah akan melahirkan, Abraham tertawa. Bukan karena tidak percaya Tuhan, saudara, tetapi karena secara manusia itu terasa mustahil. Namun Tuhan tidak marah. Tuhan tidak menarik janjinya. Ia tetap berkata, Sarah akan melahirkan Ishak. Keraguan manusia tidak membatalkan kesetiaan Tuhan, saudara. Tuhan terus bekerja melampaui logika manusia. Apakah hari ini saudara masih percaya meskipun keadaan hidup terasa tidak masuk akal? Nah, saudaraku, perjanjian Allah dengan Abraham dikenapi sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Yesus datang sebagai anak perjanjian sejati. Ia taat sepenuhnya kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Melalui Yesus kita menerima keselamatan bukan karena usaha kita, saudara, tetapi karena kasih karunia Allah. Pertanyaannya, apakah saya hanya menikmati janji Tuhan atau juga hidup dalam ketaatan kepadanya? Ketaatan apa yang Tuhan sedang minta dari hidup saya saat ini? Dan apakah saya masih percaya pada janji Tuhan meski keadaan belum berubah? Mari kita berdoa. Bapa surga, ajari kami bukan hanya percaya pada janji-Mu, tetapi juga hidup setia dalam perjanjian-Mu. Tolong saya agar hidup taat dalam hal-hal kecil setiap hari. Aku mau hidup menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Saudaraku, Tuhan memberkati hidup saudara, memberi hati yang taat, iman yang teguh, dan kekuatan untuk memegang perjanjiannya dalam setiap langkah kehidupan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan pendampingan rohani, doa atau konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.